Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Anggita Istono dari kelas 12 Alam 1. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum mencakup 4 hal. Yang pertama, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, perlindungan hukum. Yang ketiga, penegakan hukum. Dan yang terakhir ada faktor-faktor penegakan hukum. Yang pertama, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Nah, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum mencakup peraturan secara filosofis, yuridis, historis, dan sosiologis. Yang pertama, ada secara filosofis. Nah, apabila peraturan tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai yang positif yang tertinggi. Nah, dalam negara Indonesia itu, peraturan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yang kedua, ada secara yuridis. Nah, semua peraturan hukum yang berlaku haruslah bersumber pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Yang ketiga, secara historis. Nah, itu artinya bahwa peraturan hukum yang telah dibuat itu bersumber pada hukum yang telah dibuat sebelumnya. Yang terakhir, ada secara sosiologis. Peraturan hukum itu sendiri bisa diterima, diakui, bahkan ditolak oleh masyarakat itu sendiri. Kedua, ada perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu sendiri mencakup perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum yang represif. Nah, pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Nah, tujuan dari perlindungan hukum preventif ini adalah mencegah terjadinya sengketa. Selanjutnya ada perlindungan hukum yang represif. Nah, perlindungan hukum yang represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum juga memiliki unsur-unsur. Yang pertama, ada oleh pemerintah. Artinya, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, ada jaminan kepastian hukum. Nah, disebutkan dalam pasal 19 ayat 1 UU PA atau Hukum Agraria yang berbunyi, untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, yang ketiga ada hak warga negara. Berkaitan dengan hak warga negaranya seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada sanksi. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Yang ketiga ada penegakan hukum. Nah, unsur-unsur penegakan hukum itu sendiri yang pertama yaitu kepastian hukum yang berhubungan dengan peristiwa konkret. Nah, kepastian hukum merupakan perlindungan justisiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharap adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Unsur yang kedua yaitu kemanfaatan yang kemanfaatannya itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum. Yang ketiga yaitu keadilan yang berhubungan dengan sama rata dan kebutuhan. Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Yang keempat ada faktor-faktor penegakan hukum. Faktor-faktor penegakan hukum ini meliputi hukumnya itu sendiri, penegak hukum, sarana, kebudayaan, dan masyarakat. Yang pertama ada faktor hukumnya itu sendiri. Nah, peraturan hukum yang baik adalah aturan yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan fisiologis. Yang kedua, faktor penegak hukum. Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena beberapa hal, yaitu 1. Tidak ada perundingan undang-undang yang sedemikian lengkap sehingga dapat mengatur perilaku manusia. Yang kedua, adanya hambatan untuk menyelesaikan perundangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian. Yang ketiga, kurangnya biaya untuk menerapkan biaya perundang-undangan. Yang keempat, adanya kasus individual yang memerlukan penanganan khusus. Ketiga, ada faktor sarana.
Nah, sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Yang keempat, ada faktor kebudayaan. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai mana yang merupakan konsep yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar adat hukum yang berlaku. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis, yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Yang terakhir, ada faktor masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.